Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13, kelas B, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara akan menjelaskan tentang cacing kremi Enterobius vermicularis dari taksonominya hingga pengobatannya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas parasitologi yang diampu oleh Bapak Imam Bagus Sumantri, SSI, MSI, APT. Untuk memulai video penjelasan kami pada hari ini, marilah kita berkenalan dengan anggota kelompok 13. Yang pertama, Putri Dava Zulfianti dengan NIM 211501088, Vito Hansen Hotasi Silalai dengan NIM 211501100, Novriska Maria Irianti Sinaga dengan NIM 211501112. Dan Anissa Renzumunte 211501114. Baiklah, untuk beritanya, dikutip dari Liputan 6 pada tanggal 1 Juli 2016, berawal dari keluhan mual dan nyeri di sisi kanan dekat pinggul, remaja 15 tahun ini menuju rumah sakit. Awalnya dokter menduga gadis itu menderita usus buntu karena ia menunjukkan gejala-gejala yang khas, tapi ada yang janggal dari hasil tes darah, sampel urin, dan USG tak ditemukan tanda-tanda infeksi. Petugas medis pun kebingungan. Tindakan operasi pun disarankan untuk meredakan sakitnya karena usus buntu bisa membunuh jika tidak ditangani. Dr. Luke Allen, bagian dari tim medis yang merawat pasien, mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk melakukan laparoskopi. Ini adalah jenis operasi yang memungkinkan akses ke dalam perut tanpa harus membuat sayatan besar di kulit. Ketika dilihat, ternyata pada usus buntunya terdapat cacing kremi. Kasusnya pun dilaporkan dalam jurnal BMJ Case Report. Terima kasih untuk beritanya dari saudari Putri Dava. Selanjutnya, taksonomi akan dijelaskan oleh saudari Anissa Renzu. Silakan Anissa Renzu. Baik, terima kasih kepada moderator. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang taksonomi dari cacing kremi. Menurut Nur Hadi dan Febri, berikut klasifikasi cacing kremi. Filum, Nemathelmites, klasis, Nematoda, ordo, Ascaroidea, famili, Oxyuridae, genus, Oxyuris atau Enterobius, spesies, Oxyuris vermicularis atau Enterobius vermicularis. Dan untuk gambar cacing kremi dan telurnya dapat dilihat pada layar. Baik, sekianlah taksonomi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya siklus hidup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama, cacing kremi betina hamil menyimpan telur pada lipatan perianal. Selanjutnya infeksi terjadi melalui inokulasi sendiri. Biasanya kita memasukkan tangan kita ke area mulut atau dari paparan telur dari lingkungan. Untuk siklus yang ketiga, setelah menelan telur infeksi, larva menetas di usus kecil, dan yang dewasa itu di usus besar biasanya disekung. Selanjutnya, interval waktu dari menelan telur hingga oviposisi betina dewasa adalah sekitar 1 bulan. Saat dewasa penuh, betina dewasa berukuran 8 hingga 13 mm. Dan jantan dewasa berukuran 2 hingga 5 mm. Rentang hidup cacing dewasa adalah sekitar 2 bulan. Betina yang hamil bermigrasi secara nokturnal di luar anus dan bertelur sambil merangkak di atas kulit. Siklus yang terakhir, larva yang terkandung di dalam telur berkembang
dalam 4 hingga 6 jam dalam kondisi optimal, siklus berputar demikian seterusnya. Baik, untuk pembahasan epidemiologi akan dibahas oleh Saudari Nofriska. Silakan Saudari Nofriska. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Masuknya telur cacing kremi ke dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui beberapa cara. Infeksi cacing kremi lebih sering terjadi pada keluarga dengan anak usia sekolah, pada pengasuh utama anak yang terinfeksi, dan pada anak yang dilembagakan. Seseorang terinfeksi cacing kremi dengan menelan telur cacing kremi baik secara langsung maupun tidak langsung. Telur-telur ini disimpan di sekitar anus oleh cacing dan dapat dibawa ke permukaan umum seperti tangan, mainan, tempat tidur, pakaian, dan kursi toilet. Dengan meletakkan tangan siapapun yang terkontaminasi, termasuk tangan sendiri, di sekitar area mulut atau meletakkan mulutnya di permukaan umum yang terkontaminasi. Seseorang dapat menelan telur cacing kremi dan terinfeksi parasit cacing kremi. Karena telur cacing kremi berukuran sangat kecil, telur dapat tertelan saat bernapas. Setelah seseorang menelan telur cacing kremi, ada masa inkubasi 1-2 bulan atau lebih lama untuk betina grafit dewasa matang di usus kecil. Setelah dewasa, cacing betina dewasa bermigrasi ke usus besar dan bertelur di sekitar anus pada malam hari, ketika banyak inangnya tertidur. Orang yang terinfeksi cacing kremi dapat menularkan parasit ke orang lain selama ada cacing kremi betina yang bertelur di kulit perianal. Seseorang juga dapat menginfeksi ulang dirinya sendiri atau terinfeksi ulang oleh telur dari orang lain. Selanjutnya, gejala. Gejalanya dapat berupa gatal di bagian anus atau vagina, terutama di malam hari, sulit tidur karena gatal, diare, sakit perut, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosisnya yaitu gatal di bagian anus atau vagina, terutama di malam hari. Seseorang yang terinfeksi cacing kremi seringkali tidak menunjukkan gejala, tetapi gatal-gatal di sekitar anus adalah gejala yang umum. Diagnosis cacing kremi dapat dicapai dari 3 teknik sederhana. Pilihan pertama adalah mencari cacing di daerah perianal 2-3 jam setelah orang yang terinfeksi tertidur. Pilihan kedua adalah menyentuh kulit perianal dengan tape transparan untuk mengumpulkan kemungkinan telur cacing kremi di sekitar anus di pagi hari. Jika seseorang terinfeksi, telur pada tape akan terlihat di bawah mikroskop. Metode rekaman harus dilakukan pada jam 3 pagi, berturut-turut tepat setelah orang yang terinfeksi bangun dan sebelum dia mencuci. Karena gatal anak adalah gejala umum dari cacing kremi, pilihan ketiga untuk diagnosis adalah menganalisis sampel dari bawah kuku di bawah mikroskop. Orang yang terinfeksi yang telah menggaruk daerah anus mungkin telah mengambil beberapa telur cacing kremi di bawah kuku yang dapat digunakan untuk diagnosis. Karena telur cacing kremi dan cacing jarang ditemukan di tinja, pemeriksaan sampel tinja tidak dianjurkan. Tes serologis tidak tersedia untuk mendiagnosis infeksi cacing kremi. Baik, selanjutnya untuk pengobatan akan dijelaskan oleh Saudari Putri Rafa. Silakan Putri Rafa. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, boleh slide selanjutnya. Untuk pengobatan baik pada orang dewasa maupun anak-anak, infeksi cacing kremi dapat diatasi dengan obat cacing. Obat yang dapat diberikan antara lain ada Pyrantel Palmolive, mebendazole, albendazole. Penting untuk diingat setiap obat memiliki cara minum yang berbeda. Oleh karena itu, ikuti petunjuk dokter dalam mengonsumsi
obat tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13 yang membahas tentang cacing kremi. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Untuk lampiran dari daftar pustaka kami akan kami sajikan. Terima kasih.